Oke, shalom Pak Puji. Shalom Ya, Rafael, apa kabar hari ini Pak Puji? baik puji Tuhan. Tuhan. Senang ketemu ya, Ya, sudah lama gak ketemu kita. ya. Oh iya Pak Puji. Jadi mungkin kan kita sering mendengar tentang LBGT. Nah, itu di mana dunia semakin berkembang, itu banyak sekali isu-isu yang keluar. Contohnya itu adanya gay dan lesbi. Nah, itu dari pandangannya Pak Puji bagaimana Pak Puji? Ya, betul, terima kasih Rafael. Ini memang isu yang sangat boleh dibilang fenomenal ya. Ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat di belahan dunia, bukan hanya di Indonesia, ya khususnya malah di luar negeri ya, di Amerika, di Eropa, hal ini udah sangat bergaung ya, bergema. Bahkan negara-negara tertentu mulai dari Belanda, itu tahun 2000 kurang lebih, itu sudah melegalkan yang namanya LGBT, yang namanya pernikahan sejenis. Oh iya. Sampai akhirnya sekitar data terakhir itu udah ada 30 negara yang melegalkan tentang pernikahan sejenis. Ini luar biasa ya, satu kondisi yang kita betul-betul harus hati-hati di sini. Terakhir di Asia, nah ini ya, di Taiwan itu mereka negara Asia pertama yang melegalkan pernikahan sejenis. Nah ini satu hal yang kita kalau tidak hati-hati mungkin saja bisa masuk ke Indonesia. Begitu Rafael. Iya, iya. Jadi di antara sekian banyak isu yang ada, isu LGBT ini memang sesuatu yang harus kita pikirkan dengan serius. Begitu. Berarti tapi juga banyak sekali isu-isu bahwa gereja pun membiarkan atau meresmikan bahwa LGBT atau pernikahan sejenis itu diresmikan oleh gereja. Itu menurut pandangan gereja, bagaimana respon gereja Pak? Ya, secara garis besar kalau kita lihat ada dua pandangan ya. Ya. Respon gereja itu ada yang boleh dibilang sangat permisif. Ya, permisif artinya mereka menerima ya, mereka bahkan menyetujui ya, melegalkan tentang pernikahan sejenis. Ya, jadi pria sama pria, perempuan dengan perempuan. Nah, khususnya tadi yang saya bilang di negara-negara Amerika, Eropa, ya, beberapa negara di Asia sudah mengarah ke sana. Itu yang permisif, itu yang setuju. Tetapi ada satu pihak gereja yang juga ekstrim ya, jadi selalu seperti itu ya, ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Nah yang satunya lagi ini gereja-gereja yang menolak dengan keras. Bahkan bukan hanya menolak, tetapi mereka seperti memusuhi ya orang-orang yang memang punya paham LGBT ini. Yang mereka disingkirkan, bahkan mereka dikucilkan. Nah dua kelompok ini ya, kalau saya lihat gereja menyikapi fenomena ini dengan dua sikap seperti itu. Gitu Rafael. Oke, berarti LGBT ini termasuk suatu fenomena yang mungkin ya tidak bisa diterima gereja secara resmi sebenarnya Pak ya. Betul, ya. Kebetulan juga saya kan dari Bali Pak, jadi saya juga punya teman di mana teman saya ini juga sesuka atau suka dengan sesama jenisnya. Oh ya. Entah itu dengan cara mendekati. Dia mendekati dengan mengelus-ngelus bagian tubuhnya. Wah itu mungkin satu hal yang sedikit berbahaya. Jadi kalau juga kamu lihat Pak ya. seperti itu gimana responnya? Wah kalau saya sebenarnya melihat tuh kayak, aduh kenapa sih orang ini kayak dia ini masih normal atau enggak ya gitu. Iya. Sementara kalau dari pandangan agama itu dilarang Pak seperti itu. Tapi orang ini masih bisa melakukan hal itu gitu. Tapi mungkin Bapak bisa menceritakan, mungkin punya juga teman yang sesuka sama sesama jenis, ya. Mungkin ya, bisa diceritakan Pak. Betul Rafael, ini kan satu kondisi yang secara luar mungkin nggak terlalu kelihatan, ya khususnya di Indonesia yang masih belum begitu terbuka ya dengan kondisi seperti ini. Mereka lakukan dengan sembunyi-sembunyi, walaupun memang sebenarnya dari dulu ya, dari tahun 80, 90 itu sudah ada yang seperti ini. Tetapi karena kultur masyarakat Indonesia yang beragama ya, beda dengan di luar kan mereka negara-negara sekuler ya, sangat terbuka dan mereka juga menekankan tentang hak asasi manusia. Ya HAM itu mereka tekankan, jadi hal-hal seperti ini lebih leluasa ya, diberikan ruang untuk mereka berkembang. Nah, kalau kamu tadi cerita punya nggak pengalaman teman yang LGBT gitu ya? Nah, saya punya pengalaman di satu gereja yang satu sini udah dengan gereja kami ya, dengan di sinode kami. Itu ternyata ada ya pernah seorang hamba Tuhan yang cerita bahwa guru sekolah minggunya ya seorang perempuan itu memang awalnya dia biasa, kita nggak tahu kalau dia itu ternyata ada penyimpangan ya secara seksual begitu.
Tapi setelah dia terlibat dalam pelayanan, jadi aktivis, ngajar segala macam, baru ya setelah sekian lama ketahuan bahwa ternyata dia itu seorang lesbi begitu. Oh begitu ya. Nah itu akhirnya ya kelihatan karena memang interaksi dengan anak-anaknya gitu ya. Dengan, Caranya ya. ya caranya, dan kemudian ternyata memang dalam pergaulan, dalam kedekatan dengan anak-anak itu kok beda gitu. Sampai akhirnya ketahuan gitu bahwa dia tuh punya teman dekat ya, boleh dibilang pacarnya itu sesama wanita begitu. Oh seperti itu. Nah, dan akhirnya kami ada ngobrol dengan hamba Tuhan ini dan dia tanya bagaimana kita menyikapi hal seperti ini. Ya saya bilang ya kita sebagai gereja yang mengerti prinsip yang benar ya, kita punya Alkitab sebagai pegangan kita. Ya, kita harus punya sikap yang jelas, jangan sampai ini bisa berpengaruh kepada anak-anak. Jangan sampai ini juga bisa menular kepada yang lain begitu. Nah, ini kondisi yang memang ya kita pikir ini kan jauh gitu ya, sesuatu yang di luar negeri. Ternyata di lingkungan kita pun ada hal-hal yang seperti ini. Ya, tapi dari ketika dia sudah ketahuan ternyata dia itu lesbi, bagaimana tindakan gereja terhadap guru sekolah minggu itu, Pak? Ya, tadi yang saya memang tidak ngikutin ya ceritanya, tetapi waktu informasi ini saya dapatkan memang rekan pendeta ini ada ngobrol ya, konseling bagaimana sikapnya, dan memang waktu itu sementara dinonaktifkan dulu dalam pelayanan. Itu langkah pertamanya. Sambil dilakukan pendekatan, sambil dilakukan semacam pastoral. Gitu. Iya. Jadi memang tidak langsung kita kucilkan atau kita singkirkan, tetapi kita lakukan semacam pengarahan, pembinaan supaya dia juga bisa mengerti apa yang benar, apa yang memang tidak boleh sesuai dengan firman Tuhan, seperti itu. Jadi langkah yang dilakukan adalah langkah pastoral, ya pengembalaan terhadap jemaat yang seperti ini. Oh ya. Berarti kita juga sulit untuk membedakan ya Pak ya, mana orang ini ada lesbi atau gay atau dia memang yang normal seperti itu Pak. Betul, secara kelihatan mungkin enggak ya, bahkan mungkin kayak di kita, di gereja kita. Karena dia bersifat tertutup juga ya. Betul, beda dengan di luar negeri yang sangat terbuka ya. Di Taiwan sudah lebih terbuka, di Singapura pun saya lihat sudah lebih terbuka. Ya, kalau dari luar negeri juga saya pernah lihat karena ada satu turis yang mendaki ke gunung di Bali. Itu saya lihat 2 orang tuh sama laki mereka ciuman Pak seperti itu. Waduh itu sedikit bahaya juga itu. Ya. Karena itu dapat mempengaruhi budaya juga Pak. Betul. Nah itu makanya kita perlu lebih hati-hati, kita punya sikap terhadap hal seperti itu. Kalau enggak itu bisa mempengaruhi ya tentunya bukan saja budaya tetapi juga nilai-nilai secara keimanan kita. Ini satu sharing sedikit ya, saya waktu 2018 kan sempat pergi ke Australia, di Melbourne ya. Jadi ada kakak di sana dan kemudian kita liburan di sana dan kemudian ada pelayanan juga yang sedang dilakukan. Nah, waktu saya di Indonesia sebelum berangkat memang sempat dikontak sama satu gereja ya, yang memang pengurusnya adalah masih saudara ya. Jadi waktu di sana, waktu sebelum berangkat dia bilang nanti Pak bisa pelayanan di gereja kami enggak gitu lah. Bawain firman di Sydney gitu. Saya bilang saya lihat waktunya ternyata memungkinkan. Nah berangkatlah kami ke Australia, ke Melbourne dan kemudian kurang lebih seminggu sebelumnya kan ada jadwal ke Sydney sesuai dengan yang disampaikan begitu. Nah ternyata tiba-tiba si teman ini ya saudara ini menelpon saya dan mengatakan mohon maaf Pak ya pelayanannya dibatalkan, tidak jadi gitu. Saya pikir wah kenapa ya tiba-tiba mendadak dibatalkan gitu ya. Padahal kan semua sudah di planning ya jauh-jauh hari. Pastinya ada alasan tertentu ya Pak ya. Sudah mau berangkat juga ke sana dan kemudian ya saya pikir itu kan haknya mereka ya. Nah, majelisnya atau pengurusnya membatalkan silakan. Saya pikir nggak apa-apa tapi saya tetap pergi ke Sydney. Ya karena memang sudah jadwal, sudah beli tiket. Nah, kemudian liburan di situ dan kemudian berapa hari ada di Sydney, ketemu sama pengurus ini yang kontak saya. Nah, kemudian dia bercerita kepada saya dan mengatakan Pak Puji mohon maaf waktu itu dibatalkan pelayanannya. Bukan apa-apa Pak, ini untuk menjaga saja. Karena dia bilang takut ada konflik dengan pendetanya. Karena pendetanya itu ternyata penganut LGBT. Waduh. Begitu, jadi dia bilang takutnya saya khotbah tentang apa yang menyinggung komunitas mereka dan itu kan bisa jadi pertentangan begitu. Iya. Nah ini saya pikir wah ternyata sampai sebegitunya ya gitu ya. Kondisi yang ada di Australia waktu itu dan saya pikir
Ya sudah, itu haknya mereka, tetapi menjadi sebuah keprihatinan ya bahwa Ya. gereja bisa seperti itu. Bisa memberikan ruang yang terbuka untuk penganut orang-orang LGBT. Nah Iya. ini mempengaruhi juga pelayanan mimbar. Nah ini yang fakta yang kita harus sadari, yang harus kita waspadai juga. Ya, tapi ketika pendeta menganut LGBT itu apa dapat berpengaruh Pak ke jemaatnya? Pasti, ya saya pikir pemimpin itu kan menentukan. Oh, Ya enggak, pemimpin itu pandangan pemimpin, teologinya, kemudian juga konsep-konsep hidupnya. Gimana pun pemimpin itu kan seperti kepala ya, kepala itu kan menentukan apa yang di bawahnya gitu. Jadi iya. termasuk pemahaman dia tentang LGBT, ketika dia menyetujui ya pernikahan sejenis, ketika dia menyetujui sesuatu yang memang bukan ya, sekali lagi kalau kita kan bukan berdasarkan Alkitab, itu pasti akan berpengaruh kepada apa yang dipahami oleh anggotanya gitu. Dan memang yang saya tahu di gereja itu sudah setengahnya tuh setuju dengan pemahaman itu. Oh, seperti itu. Jadi bukan hanya pendetanya tetapi anggota jemaatnya juga sudah punya pandangan seperti itu. Oh, berarti ada pengaruhnya Pak ya? Iya pasti. Ya. Jadi Dan pastilah karena dia bisa jadi pendeta di situ ya, anggotanya ya yang sewarna dengan dia. pasti mengikuti ya. Ya. Oke, jadi kita sebagai umat beragama, kita sebagai umat Kristen, pastinya mungkin ada pandangan Alkitab mengenai LGBT Ya. ini Pak. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana pandangan Alkitab? Ya. Nah ini yang bagian yang penting ya Rafael ya. Ya. Saya senang kamu menanyakan hal ini karena bukan saja kita ya sebagai orang Kristen Ya. yang jelas punya Alkitab sebagai dasar pegangan kita. Tetapi agama lain kalau kita lihat juga sebenarnya punya pemahaman yang jelas tentang ini. Ya termasuk mungkin teman-teman kita di Muslim khususnya. Nah ini yang harus kita pertahankan, ini yang harus kita pegang sama-sama karena tadi yang kamu tanya apa pandangan Alkitab. Ya. Ini yang harus kita pakai sebagai tolok ukur. Betul ya? Ya. Yang pakai sebagai sumber dasar pondasi daripada sikap kita ya terhadap paham-paham apapun ya termasuk LGBT ini. Nah, kita harus pakai Alkitab karena sekali lagi mungkin ada orang pakai secara hukum asasi manusia, secara humanisme, secara psikologi mungkin ya. Sah-sah saja mereka punya pemahaman ya karena memang pasti akan berbeda. Orang yang punya pemahaman secara psikologi akan melihat secara psikologi. Ya. Ya. Tetapi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita tentu melihatnya secara teologis, secara firman Tuhan. Gitu. Dan ini pegangan kita. Kalau kita mengatakan kita orang Kristen, kita percaya Tuhan, kita percaya Alkitab sebagai dasar tertinggi, ya harus balik lagi ke Alkitab gitu ya. Betul. Betul ya Rafael ya. Nah kita lihat beberapa ayat ya yang mendasari tentang apa yang Alkitab katakan berkait dengan LGBT ini. Ya, apakah Alkitab menyetujui nggak ada pernikahan sejenis? Apakah hubungan seksual sesama jenis itu Alkitabiah nggak? Apakah misalnya ada gender lain nggak selain laki-laki perempuan? Ya. Kan gitu ya. Ya. Nah ini kita lihat beberapa ayat ya. Misalnya di dalam Kejadian 1 ayat 27 sampai 28 ya. Saya akan bacakan. Demikian firman Tuhan ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jelas ya, firman Tuhan mengatakan Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupanya Allah. Ya. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ya, ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Jadi kalau di atas dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nah gambar rupa Allah itu seperti apa? Mereka menciptakan kita segambar dan serupa dengan Allah. Laki-laki dan perempuan. Jadi gendernya dua. Iya, dua. Laki dan perempuan jelas gitu ya. Jadi nggak ada yang tengah-tengah. Ya, jadi jelas. Nah bahkan kemudian di contoh lain misalnya Kejadian 19 ya, itu kisah Sodom ya, Sodom dan Gomora. Tuhan murka, Tuhan marah terhadap Sodom dan Gomora dan bahkan Tuhan mengirimkan api membakar kota itu karena apa? Ada peristiwa ya persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki ya, sehingga ada istilah Sodom itu kan dari kota Sodom ini. Oh gitu. iya. Ya.
tahu ya kisahnya ya. Ya. Kemudian yang lain misalnya Imamat pasal 18 ya. Di dalam Imamat pasal 18 juga dengan jelas di sana dikatakan ya ayat 22 ya. Firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Karena itu suatu kekejian. Artinya kalau laki-laki tidur dengan laki-laki bersetubuh, itu kekejian di hadapan Tuhan. Sementara teman-teman kita jangankan hanya tidur, mereka menikah. Artinya setiap hari mereka akan hidup bersama. Ya, artinya ada penyimpangan secara seksual di situ. Markus 10 ya, jadi bukan hanya di perjanjian baru tetapi di perjanjian bukan hanya di perjanjian lama tapi perjanjian baru juga mengajarkan tentang hal ini. Ya, jadi saya ajak kita melihat dasar biblikalnya. Ya. Ya, Alkitab itu tetap harus menjadi pondasi dan pegangan kita. Dalam ayatnya yang ke-6 sampai 8 ya dari Markus pasal 10 dikatakan demikian. Sebab pada awal dunia ya, awal dunia itu berarti kan seperti apa yang dikisahkan dalam Kejadian tadi ya. Manusia diciptakan segambaran serupa Allah, laki-laki dan perempuan. Nah, di Markus juga dijelaskan yang sama, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan Perempuan. Nah, jadi konsisten. Iya, tetap sama ya. Ya, di perjanjian lama sampai terus ya, bertahun-tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun sama prinsipnya. Ya, jadi manusia diciptakan laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Artinya pernikahan itu ya laki-laki dengan perempuan. Satu laki-laki dengan satu perempuan, gitu loh. Bukan satu perempuan dengan satu perempuan, gitu ya. Ya jelas ya. Jadi secara haraf ya kita bisa melihat itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Satu lagi terakhir, Roma 1 ayat 25 sampai 27, ya. Jadi Rasul Paulus juga menekankan hal itu di suratnya kepada jemaat di Roma, ayatnya yang ke-25, ya, dikatakan demikian. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Ayat 26. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jelas ya? Oh, jelas. Jadi ketika ada kemesuman, ada persetubuhan yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, ya laki-laki dengan laki-laki, itu dikatakan mereka sesat. Mereka tidak sesuai dengan apa yang diajarkan sejak semula oleh Alkitab. Tujuan penciptakan adalah reproduksi. Tujuan penciptakan adalah supaya manusia bisa menikmati hubungan sebagai sebuah keluarga, ya hubungan laki-laki perempuan dalam satu koridor yang benar. Itu keindahan sebuah pernikahan. Begitu. Ya itu contoh-contoh Alkitab dan masih banyak lagi yang kita bisa lihat. Gitu. Berarti kita juga memang harus waspada Pak ya dengan LGBT ini. Tapi ya sekarang pandangan kita sebagai manusia Pak ya. Pastinya kita harus dapat apa sih yang harus kita lakukan untuk menyikapi LGBT ini Pak. Ya, betul. Nah ini yang penting, bagian ini yang saya kira penting. Karena kadang-kadang orang itu kalau tidak betul-betul berpikir dengan jernih, maksudnya sepertinya mau merangkul tapi kebablasan. Gitu ya. Betul ya? Sepertinya yang penting baik kita toleransi, tetapi toleransi yang kebablasan. Ya. Jadi prinsipnya adalah begini Rafael, bahwa kita tetap mengasihi orangnya. Siapapun dia, apapun keberadaannya, bahkan dosanya seperti apapun, kita tetap harus mengasihi orangnya. Ya. Tetapi kita tidak bisa mentolerir dosanya. Betul ya? Iya. Dosa apapun ya, misalnya berbohong, mencuri, membunuh, bahkan termasuk penyimpangan seperti ini, kita tetap punya sikap yang jelas. Ya, tidak kompromi dengan dosanya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah tetap kita menerima orangnya, ya, bahkan kita berdoa supaya mereka dipulihkan. Ya, kita rangkul dengan penggembalaan, dengan pastoral. Tapi tetap
dalam prinsip-prinsip kebenaran tentang pernikahan, tentang hubungan yang wajar menurut Alkitab itu yang harus kita pegang. Oh iya. Ya, Betul, tapi betul. ketika ada penyimpangan, gereja harus punya sikap. Jangan sampai gitu ya. Ya, kita berharap tidak terjadi ya di Indonesia atau di gereja ini ya, sekali waktu ada pernikahan laki-laki dengan laki-laki, terus yang diberkati pendeta puji. Gitu. Ya, kita tentu punya prinsip yang jelas, tapi jangan menolak mereka, jangan mengucilkan. Kita harus mengasihi dan membawa dia kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Berarti yang menganut isu-isu LGBT ini berarti bisa kembali lagi Pak ya? Saya yakin ya dengan kemurahan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan itu bisa dilakukan. Walaupun memang kasus demi kasus pasti beda ya. Tidak selalu mudah karena kan masing-masing orang punya latar belakang yang berbeda. Tetapi kita tetap yakin anugerah Tuhan itu lebih dari cukup ya. Untuk bisa membawa orang kembali kepada kebenaran. Dan tentu bukan dengan kekuatan kita ya. Termasuk orang yang sedang menjalani itu tentu dia tidak bisa mengenalkan kekuatan sendiri. Ya betul-betul dibawa untuk mereka bergantung, berharap kepada kuasa Roh Kudus. Ya puji Tuhan ya. Jadi mungkin saya sangat berterima kasih Pak ya. Karena mungkin saya hanya sedikit mendengar saja tentang LGBT tapi dengan penjelasan dari Bapak ternyata juga dari sisi Alkitab pun ada menjelaskan betul, bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak ada yang lain selain itu. Ya tapi mungkin ada pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan sebelum kita menutup podcast ini Rafael dan teman-teman, karena dunia makin berkembang dan pengaruh ke depan pasti semakin tidak mudah. Globalisasi informasi itu bisa membuat kita bisa terpengaruh lewat medsos dan sebagainya. Nah, pesannya adalah ayo kita bentengi diri kita sebagai anak-anak Tuhan dengan firman-Nya. Tidak ada cara lain, kita harus bergantung kepada kuasa firman dan juga Roh Kudus supaya kita sebagai orang-orang yang mengerti apa yang Tuhan mau, kita berjalan dalam tuntunan prinsip-prinsip yang benar yaitu Alkitab sendiri. Itu ya, jadi tetapi dalam pelaksanaannya tetap kita berharap sosialisasi dan juga pergaulan kita tetap kita jaga. Kita bisa memilah dan memilih apa yang perlu kita lakukan, tentu dengan apa? Dengan tetap menekankan kasih. Kasih yang bertanggung jawab. Kasih yang bertanggung jawab artinya apa? Kita tetap mengasihi semua, tetapi bertanggung jawab sesuai dengan apa yang memang diajarkan oleh firman Tuhan. Begitu, terima kasih. Jadi mungkin saya sangat berterima kasih karena udah dijelaskan tentang LGBT ini, mungkin sangat bermanfaat bagi kita semua Pak ya. Ya baik, dan mungkin rekan-rekan juga yang mendengar bisa belajar dari apa yang kita bisa sharingkan hari ini. Jadi mungkin kita akan tutup podcast ini Pak. Saya sangat berterima kasih atas kasih penjelasannya Pak ya. Tuhan berkati Rafael, salam buat keluarga semua. Shalom.